tata nilai masyarakat Jawa ya. Jadi di antara dahsyatnya masyarakat Jawa itu filosofi hidupnya sangat manusiawi, sangat adaptif, sangat lentur menghadapi perubahan. Itu khas, itu saya sudah membaca banyak serat, banyak naskah babat tokoh-tokoh Jawa. Maka jangan heran, orang Jawa itu luas sekali hatinya, lentur sekali cara menyikapi keadaan, menyikapi situasi. Maka nenek moyang kita itu agama apa saja masuk diterima dengan tangan terbuka. Jadi luas, lentur, bisa menghadapi perubahan-perubahan. Itu ciri filosofinya nenek moyang kita. Yang kedua, nenek moyang kita itu tadi punya semboyan wis Jawa durung Jawa, wis uwong durung uwong. Itu menarik karena memang apa? Parameter hidupnya adalah parameter kemanusiaan. Orang Jawa itu sangat ndak enak kalau merasa menyinggung atau menyakiti orang lain. Ndak tenang hidupnya. Jadi orang Jawa itu penuh dengan laku, kalau dalam filsafat namanya wisdom. Laku kebijaksanaan, tidak sekedar kebenaran. Bahkan dalam hal tertentu bisa negosiasi dengan kebenaran asal tetap bijaksana dan manusiawi. Negosiasi itu kebenaran-kebenaran tertentu kadang-kadang sudahlah jangan diucapkan dulu, jangan diungkapkan dulu nanti menyakiti orang lain. Kita cari momen yang tepat, itu gaya Jawa. Meskipun nanti ada budaya lain yang lebih lugas, salah ya salah, benar ya benar. Nah, itu ada yang begitu. Tapi kalau orang Jawa lebih lembut, lebih lentur. Itu kalau cara filsafatnya namanya kebijaksanaan. Nah, ciri lain ini sebenarnya luas. Ini anggap saja yang saya bilang ini kalau film itu trailernya. Ah, nanti mainnya masih tahun depan, nomor 2 tahun, 3 tahun lagi. Jadi ini trailernya saja ya ini. Nah, ciri lain orang Jawa itu ada logika wadah dan isi. Logika wadah dan isi itu fisik jasad, kemudian yang luar-luar itu sifatnya hanya wadah. Yang lebih penting isinya. Nah, ya wadah dan isi sebenarnya sama-sama penting, tapi hakikat itu ada di isi. Maka jangan heran kalau beberapa wali yang beradaptasi dengan ajaran Jawa, ya misalnya Syekh Siti Jenar itu mengkritisi misalnya sholat kok hanya wadahnya saja. Sholat hanya wadahnya saja, itu hanya jasadnya saja yang sholat, tapi batinnya tidak sholat. Itu kata Syekh Siti Jenar, itu sholat yang kosong saja, sholat yang palsu. Harusnya sholat itu batinnya sholat, jiwatnya mutmainnah sehingga tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat kok korupsi berarti tidak sholat. Sholat kok masih mudah maki-maki berarti belum sholat. Sholat kok masih gampang menyakiti orang berarti belum sholat. Kalau istilahnya Syekh Siti Jenar itu palson kabeh, palsu semua. Kalau disuluk linglungnya Sunan Kalijogo itu kosong saja. Seolah-olah isi tapi hakikatnya kosong. Kayak wadah ndak ada isinya. Nah, ini cara berpikir Jawa seperti ini, khas. Jadi orang Jawa ya lebih ke batin. Makanya kebatinan Jawa terkenal kan, kejawen itu pasti arahnya ke kebatinan. Yang lebih inti, ya, logika isi, wadah dan isi. Maka banyak ritual-ritual simbolik yang arahnya baca isinya, jangan hanya wadahnya. Kalau ada orang naruh tumpeng di pinggir jalan, jangan dibaca tumpengnya. Ada isinya, ada maknanya itu. Kan kemarin kita marah, wah ini eman-eman loh, makanan dibuang ke laut, dibuang ke jurang. Loh, jangan dibaca makanan yang dibuang, di balik itu ada maknanya. Kalau cara berpikirnya hanya lihat wadahnya, berarti orientalis yang baca Islam itu benar. Itu loh. Kita kan ngeritik orientalis, oh enggak ngerti isinya Islam. Nah, budaya Jawa juga begitu, banyak ekspresi-ekspresi yang jangan hanya dibaca wadahnya dong. Ada makna isinya. Makanya Kanada itu kan pernah saya baca itu yang ada ngeritik kurban. Umat Islam itu sadis. Setiap hari raya kurban pembantaian besar-besaran binatang. Apa salahnya para sapi, para kambing?
kok dibantai sesadis itu sebanyak mungkin. Mbok ya pelan-pelan digilir satu-satu. Mbok ya dalam satu hari berapa juta. Itu dia hanya kan melihat hanya casingnya saja. Loh, casingnya memang pembantaian, tapi kan dibalik itu ada makna-makna besar. Jadi kalau ada orang eman-eman, ya Pak, nasinya mubadir dibuat sajen. Iya, tapi itu membacanya tidak bisa hanya dari luarnya saja. Itu kalau hanya dibaca luarnya saja. Ada orientalis itu yang menjelaskan sholat itu hanya luarnya saja. Jadi kalimatnya begini, ini orientalis lama. Umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan keningnya ke lantai. Itu kalau diterjemah bahasa Indonesianya begitu. Lo bener kan dia, kita kan yang tiap hari 5 kali menduk-mendukkan, apa menduk-mendukkan itu baduk kita ke lantai. Itu makanya kan sampai item-item itu kan jidatnya itu karena membentur-benturkan kepalanya 5 kali ke lantai. Lo yo membacanya kan tidak begitu. Sujud itu maknanya agung kalau di kita, tapi karena orang lihat hanya casingnya saja, maka terus dibaca membentur-benturkan kepala ke lantai. Nah, kalau budaya Jawa paham logika ini wadah, ini isi. Yo, isi ndak ada wadahnya nanti tumpah kemana-mana. Wadah ndak ada isinya, kosong saja. Isi ndak ada wadahnya itu yo sama kayak orang bilang I love you tapi WA ndak pernah, jemput ndak pernah, disuruh nraktir ndak mau, itu yo percayalah meskipun aku ndak nraktir, aku tetap cinta padamu. Itu namanya isi ndak ada wadahnya. Kalau wadah ndak ada isinya, yo sebenarnya yo nganter, yo neraktir, yo perhatian dan macam-macam. Tapi kalau ditanya kamu suka ndak sih, itu formalitas saja, terpaksa saja. Itu namanya wadah saja, ndak ada isinya. Nah, ini gaya Jawa, jadi ada logika wadah dan isi. Mana yang lebih esensial, mana yang hanya bungkusnya saja. Jadi biasanya wadah itu menyesuaikan situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan, bisa diadaptasi. Dalam agama kan juga begitu. Sholat kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, duduk tidak mampu tidur. Ini kan casingnya, wadahnya, bisa menyesuaikan situasi, asal tidak kehilangan isinya. Jadi isinya sholat apa? Puasa juga begitu kan, ada dispensasi-dispensasi bagi yang berhalangan. Tapi meskipun tidak puasa karena halangan tadi, jangan sampai kehilangan ruhnya puasa. Semangat menahan diri, kepatuhan, ketaatan pada Allah, berusaha untuk jadi jiwa yang bertakwa dan lain sebagainya. Itu kan isinya. Nah, ini trailernya untuk gaya-gaya Jawa dalam memahami agama. Baik, nanti mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan lebih detail lagi. Mungkin bareng beliau Pak Rektor kita ini yang concern juga dengan kajian-kajian tentang Jawa. Apalagi teman-teman ini kan Mojopahit. Wow, pewaris makna-makna besar bagi peradaban Jawa. Semoga ada yang semangat untuk lebih menggali lebih jauh. Pasti tidak mungkin lahir imperium kerajaan sebesar itu tanpa punya dasar-dasar filosofis kehidupan bersama, kehidupan politik yang luar biasa. Kalau hanya materinya saja pasti akan cepat hancur. Tapi pasti di balik itu ada ideologi-ideologi, filosofi-filosofi yang membuat kehidupan berbangsa bernegaranya kuat. Itu tugasmu mengejar itu sebenarnya. Baik, saya kira itu Mas.